berilmu, berkembang dari sisi digital dan digitalisasi. Sehingga Pak Ade tidak begitu tertinggal. Nah, dari mana? Ya Pak Ade karena sebagai pengambil kebijakan, ya mau tidak mau, yang penting tahu walaupun proses penerjemahannya Pak Ade tidak tahu, yang penting bahwa Pak Ade setidaknya bisa mengikuti perkembangan zaman. Nah ini juga sama, MSDM juga mengikuti perkembangan zaman. Jadi karena perkembangan zaman, maka peranan hubungan manusia dalam mencapai tujuannya itu berbeda dengan saat zaman dahulu. Kalau dahulu sih ada semacam bahwa yang namanya sumber daya manusia itu ya adalah sebuah tenaga kerja, karyawan atau buruh. Sehingga dia boleh diperas, boleh ditindak, boleh dilakukan kesewenang-wenangan oleh sebuah perusahaan ataupun apapun juga, sehingga dia dihasilkan potensi yang ia ada itu dikeluarkan semaksimal mungkin agar supaya mereka mengeluarkan daya dan upayanya dan pikirnya untuk perusahaan. Kalau sudah tidak termasuk ke dalam tenaga kerja yang potensi lagi, yang mempunyai daya saing, ya sudah, tinggal dipecat begitu saja, tinggal diputus begitu saja. Nah, pemutusannya ya seenaknya. Nah, ternyata karena perkembangan MSDM makin maju, maka timbul permasalahan dari tinjauan sisi ekonomis, sisi politis, sisi sosial. Nah, sekarang itu kalau mahasiswa ingin membuka sebuah institusi bisnis atau apapun juga namanya, ya perusahaan, nah itu jangan lupa perkembangan di era sekarang ini, era milenial ini harus diikuti. Nah, kemudian secara ekonomis, politis, sosial juga sama harus diikuti. Kalau tidak akan tubrukan dan cenderung untuk rusak ke kitanya. Nah, masalah ekonomis itu satu harus dipikirkan mengenai terbatasnya produksi, bahwa alam semesta ini sumber daya yang ada itu lama-lama akan berkurang. Nah, kayu akan berkurang, kemudian sumber alam lainnya, minyak bumi juga akan berkurang. Maka mau tidak mau sumber daya manusia itu jangan diperas, tapi dia dibuat berdaya, bisa bertindak secara efektif dan efisien karena adanya masalah ekonomi yang disebutkan tadi, yaitu ke depan itu akan serba terbatas. Nah, mahasiswa juga harus betul-betul bersaing, berpikir, dan berkinerja dari sekarang bahwa ke depan itu faktor produksi itu akan terbatas. Lama-lama ya sumber daya hutan akan habis. Kemudian hasil bumi juga habis. Minyak bumi juga akan habis sebagai bahan energi untuk kendaraan dan lain sebagainya. Dari efektivitas dan efisiensi mau tidak mau dan tidak bisa ditawar harus diterapkan dan dipikirkan. Nah, oleh karena itu SDM makin disadari peranannya dalam kemajuan perusahaan. Nah, kemudian dengan adanya keterbatasan secara ekonomis yang disebutkan tadi, maka akan terjadi persaingan yang sangat tajam. Apalagi dengan era pandemi ini nih, mohon maaf. Kalau boleh cerita antara satu dengan yang lain, yang awalnya bekerja karena dengan era globalisasi, era teknologi, era digitalisasi, ternyata semua jenis pekerjaan, lapangan kerja itu bisa di-handle dengan adanya mesin. Mau tidak mau, lapangan pekerjaan hilang, kemudian pekerjanya banyak yang menganggur. Nah, menganggurnya berbagai macam usaha dari dia sendiri, akhirnya terjadi pemikiran-pemikiran dari SDM yang tidak mendapatkan lahan, akhirnya dia membuat perusahaan, pada akhirnya semuanya bersaing dan persaingannya sangat ketat. Nah, karena persaingan sangat ketat, maka otomatis itu terjadi pengambilan orang-orang yang memiliki kapasitas dan kualitas yang mumpuni dari karyawan yang ada. Sehingga nggak usah heran terjadi pengambil alihan karyawan-karyawan yang ada. Nah, sehingga karyawan tersendiri ya boleh jadi karena melihat kompensasinya
antara keduluan dia, kelayakan dia dengan kemampuan dia tentunya harus seimbang, ya. Nah, mahasiswa yang baru lulus otomatis juga harus bersaing ke arah sana karena banyaknya perusahaan-perusahaan yang memerlukan tenaga yang profesional, sementara di luar sana juga tenaga kerja membludak karena banyaknya lulusan yang tidak tertampung. Di samping itu juga persaingan yang sangat tajam dengan rasa perdagangan yang lain, maka perusahaan yang bersangkutan seperti kecil-kecilnya Pak Adela mau tidak mau mencari karyawan yang memiliki kapasitas dan kapabilitas yang tinggi. Nah, pada akhirnya mereka yang memiliki grade yang tidak grade-nya tinggi secara strata pendidikan karena tidak terus bersaing, pada akhirnya dia dengan sendirinya secara alami turun menjadi grade ke bawahnya. Boleh jadi mahasiswa yang harusnya dan idealnya strata S1 dihargainya, tapi karena lapangan pekerjaannya sudah terambil alih, persaingannya juga kalah bersaing dan tidak seimbang, mau tidak mau akhirnya dia turun grade. Akhirnya khawatir Pak Ade dengan kondisi seperti ini, masalah ekonomi ini, akhirnya mahasiswa dihargai seharga anak SMK atau anak kejuruan. Ya, karena untuk bab ngetik dan sebagainya sih boleh jadi tinggal ambil saja anak SMK yang lulusan administrasi perkantoran. Kalau akuntansi gampang, tinggal nyari aja SMK yang lulusan akuntansi. Pokoknya tinggal dipilah dan dipilih dan lain sebagainya. Nah, kalau memang urusannya bagian pariwisata, sekarang boomingnya di pariwisata, bidang kegiatan di dalam sebuah perusahaan, boleh jadi dia mencarinya ya tidak hanya sarjana yang ahli pariwisata, tapi kalaupun dia persaingannya ternyata kalah saing, dia turun grade. Pada akhirnya disamakan dengan SMK jurusan pariwisata. Dan ini tidak memungkinkan dan tidak memungkinkan hal itu bisa terjadi. Nah, di samping itu juga karena pemikiran MSDM itu perlu dimodernisasi, dimileniakan, maka si karyawan juga lama-kelamaan juga dia karena merasa berkualitas dan lain sebagainya, mendapat tempat dan sebagainya, dia juga dan perusahaannya juga harus sama-sama mendapatkan hubungan keamanan dan masa depan yang baik. Nah, masa depan yang baik, maka perlu adanya masalah ekonomi ini ya kerjasama di antara semuanya. Nah, itu masalah-masalah ekonomis yang mempengaruhi perkembangan dari MSDM. Jadi mahasiswa nggak bisa sekarang diam saja, duduk manis, membaca dan sebagainya, tanpa melihat perkembangan zaman. Makanya Pak D suka, misalkan ada mahasiswa, ada pertukaran mahasiswa, atau misalkan dia magang di luar negeri. Anggap saja ke luar negeri itu ibarat dari Cirebon ke Bandung, biasa aja, nggak ada masalah, nggak ada problem. Sebentar, Pak D mau me-ACC dulu temen. Nah, selanjutnya di samping masalah ekonomis, ya di samping masalah ekonomis ada juga masalah politis. Nah, masalah politis. Jadi tidak lepas dari masalah kebijakan nih yang namanya perusahaan itu. Nah, jadi orang-orang itu sekarang senang dengan ibaratnya, ya kita juga nggak masalah sih sebagai seorang pengusaha ketika bicara masalah kesejahteraan bersama. Tapi ada juga dan kebanyakan juga dan banyak juga masalah-masalah perkembangan MSDM itu dulu sih memang tidak diperhatikan, dan kita juga mengakui di luar sana ada. Misalnya hak-hak para pegawai yang seenaknya dirampas. Maka secara politis timbul masalah hak asasi manusia. Ini juga harus mendapat perhatian bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan, jadi setiap orang berhak untuk mendapatkan pekerjaan. Laki-laki ataupun perempuan juga sama. Nah, ketika masa-masa head atau masa datang bulan juga
perlakuan terhadap karyawan perempuan juga harus diperhatikan karena kaitannya dengan hak asasi, hak-hak dari si pekerja tersebut. Nah, kemudian juga kita lihat ya, antara yang normal dengan yang kurang normal, itu juga perlu perhatian. Dan Pak Ade pernah menemukan anak mahasiswa, mohon maaf dan maaf sekali, itu yang dibimbing Pak Ade itu satu yang nama si Sukirman itu dia pernah jadi tenaga outsourcing Pak Ade, dia sebagai OB kemudian meningkat jadi tenaga administrasi, tapi secara administrasi dia masih tenaga OB Pak Ade, tapi karena dia pandai memperhatikan lingkungan dan sebagainya, perkembangan dan sebagainya, maka dia mendaftar CPNS karena dia mendahului secara pengetahuan dan pemahaman serta pengertian dari CPNS tersebut, maka dia masuk. Nah, kemudian ada juga yang memang benar-benar pure murni, kita namanya si Ade, namanya sama dengan saya Ade. Nah, dia dapat juga. Ada juga HAM atau hak asasi manusia harus mendapat perhatian yang notabene yang mahasiswa Pak Ade yang bimbingan kepada juga yang secara fisik tidak normal. Di dalam penerimaan CPNS itu ada celah atau ruang atau tempat bagi mereka yang disable atau apa itu. Nah, disabilitas itu yang memiliki kurang kesempurnaan di dalam bentuk tubuh. Nah, dia masuk juga, itu namanya sifat. Nah, itu juga kaitan dengan politis ya. Bahwa setiap manusia berhak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Kemudian sekarang ini kerja paksa sudah dilarang dan tidak zamannya lagi. Dan sudah dimasukkan ke dalam aturan kerja, misalnya jam lembur, dan lain sebagainya. Dan itu dihargai sesuai dengan kesepakatan dengan aturan yang ada. Nah, kemudian makin berkembangnya organisasi buruh, makin kuat, maka antara hak kewajiban dan lain sebagainya, setiap organisasi dengan perusahaan yang ada, walaupun buruh tersebut tidak masuk dalam organisasi, tapi kumpulannya ada, ya ini juga menyebabkan masalah politis ini berkembang bahwa MSDM juga perlu dibenahi. Nah, kemudian campur tangan pemerintah sebagai bagian dari perlindungan terhadap pekerja juga sama. Kadang-kadang pemerintah ingin tahu juga sampai di mana, karena dia juga berhak untuk mendapatkan hal tersebut, karena dia juga ada dorongan dari masyarakatnya. Dorongannya kenapa? Karena pemerintah itu mengambil hak dan kewajiban para warganya, misalnya dengan meminta pajak, kemudian ada PPN dan lain sebagainya, sehingga mereka diminta untuk bisa campur turun tangan ketika akan terjadi ketimpangan di antara pelaku usaha dengan para buruh dengan pemerintah. Nah, kemudian persamaan hak dan keadilan dalam memperoleh kesempatan kerja, ya ini seperti yang Pak Des tadi sampaikan. Jadi yang disabilitas juga ada, yang tadi Pak Des sebutkan namanya Farhan, itu sekarang sudah jadi PNS di Kabupaten Sumber. Nah, dia dulu merasa tidak pede kalau ketemu Pak Ade, sekarang sih dia sangat pede. Buktinya kepedean tersebut, Pak Ade tidak melihat posisi dia di belakang, dia berani nepuk bahunya Pak Ade. Nah, kalau mahasiswa kelihatannya kayak seperti misalnya Elis, Pak Ade nggak yakin ketika ketemu Pak Ade di depan terus nepuk Pak Ade, pundak Pak Ade kayaknya nggak berani. Nah, tapi dia sedang namanya Farhan berani, tapi ya nggak apa-apa, Pak Ade senang. Kenapa? Karena dia merasa bangga sudah masuk jadi PNS. Nah, ini kaitannya dengan persamaan hak dan keadilan dalam memperoleh kesempatan kerja. Itu. Nah, mahasiswa semuanya, ya Pak Ade berharap kesempatan-kesempatan yang ada itu dimaksimalkan. Toh teori sih sudah dapat, cuma tinggal pelaksanaan dan aplikasi keilmuan yang ada. Jangan sampai hanya pintar di teori tapi mengaplikasikannya tidak. Sebetulnya sih mahasiswa itu gampang. Yang tidak ada itu adalah mengaplikasikan keilmuannya aja. Dan mereka tahu bahwa yang satu kelas itu kalau dibuat potensi sih sebetulnya sih potensinya luar biasa. Kenapa? Karena ya mereka punya tenaga pikiran, finansial ada,
Tapi untuk menyatukan, yaitu perlu kesadaran bersama. Nah, biasanya kesadaran itu biasanya terhandle dengan adanya egosentritas ya. Karena merasa kalau orang lain turut berbicara saja kadang-kadang kita marah. Samalah di setiap manusia itu seperti itu. Nah, kemudian emansipasi wanita makin berperan. Karena emansipasi wanita makin berperan, otomatis keterlibatan peranan wanita itu mau tidak mau harus turut dilibatkan. Jadi tidak usah heran kalau dulu banyak presiden laki-laki, sekarang sih presiden perempuan boleh dan berhak. Kalau dulu kuwu itu laki-laki, sekarang sih boleh perempuan jadi kuwu. Kenapa? Karena emansipasi wanita dari sisi politis itu harus ada. Makanya teman-teman di sini harus bisa mempelajari kondisi di lapangan. Nah, mahasiswa Pak Ade khawatirnya ketika masa daring di rumah saja itu yang notabene itu waktunya makin banyak, tapi tidak bisa memanfaatkan waktu yang ada. Gitu ya. Lis, liburnya berapa hari Lis dalam seminggu? Libur apa, Pak? Libur tidak ketemu dengan dosen, tidak ada jadwal kuliah. Cuma hari Sabtu Minggu aja, Pak. Satu minggu ya. Pak Ade tadinya bersuudon bahwa mahasiswa itu dalam pelaksanaan pemanfaatan keilmuan yang ada itu terlena dengan kondisi di rumah saja. Kondisi yang heavy, tidak kuliah. Jadi dia lupa dengan perkembangan zaman. Ade tidak mau seperti itu. Jadi secara politis, ekonomi, dan sosial itu mahasiswa harus bisa mencermati keberadaan di luar dengan tingkat persaingan, dengan tingkat kekuatan orang lain seperti apa, sesama kita juga seperti apa, anggota kita se-Indonesia bahkan se-dunia ini seperti apa kita bersaing. Nah, jangan puas hanya sekedar mendapatkan teori dari Pak Ade saja. Ini contoh kecilnya saja. Mudah-mudahan Elis dan teman-temannya, Revan dan seterusnya ya bisa memanfaatkan waktu yang memang sangat cepat dan sangat luar biasa. Dan Pak Ade merasakan era digital ini luar biasa. Jadi kalau dulu ada istilah komputer itu pakainya tabung yang gede, untuk membukanya itu ada tersendiri yang namanya apa CEPROM itu untuk membuka, kemudian komputernya bunyi kayak jangkrik. Nah, sekarang sudah pakai hard disk, kemudian muncul sekarang internet dan lain sebagainya, bisa memasukkan kuota dan sebagainya. Kalau dulu itu perkembangannya sangat cepat sekali, sangat cepat sekali. Nah, pada saat sekarang ternyata bisa menggerus dunia pekerjaan yang notabene ya jadi lahan dan kebanggaan para lulusan dari sebuah perguruan tinggi. Nah, sekarang di lapangan habis oleh adanya era digital. Contohnya ya kalau kita lihat ke tol lah kecil-kecilannya, itu tol sudah pakai digital dengan menempelkan kartu saja. Nah, kemudian di perbankan juga sama. Ya, lama-lama itu tenaga customer service tidak ada, cukup di rumah saja. Dan sekarang sudah ada bank yang sifatnya digital, yaitu Motion Banking yang punya Haritano, yang sahamnya dibeli sebagian oleh Yusuf Mansur. Gitu. Nah, mahasiswa harusnya bertindaknya seperti Yusuf Mansurnya, ya jangan jadi pekerja, jadi ikut nimbrung jadi bosnya. Nah, sekarang udah ke sana. Jadi pinjam itu nggak usah ketemu lagi orangnya, bisa melalui online, gitu ya. Nah, sekarang pesan sesuatu juga serba online. Jadi ya lambat laun sudah tidak lambat laun ya, memang sudah terjadi bahwa ya itu kan kalau dulu ada resepsionis bagian penerimaan buku di perpustakaan, nah sekarang mungkin tidak ada. Kenapa? Karena ya sudah tinggal daftar aja di rumah. Kemudian SIM juga kan sudah cukup di rumah saja. Tuh dan lain sebagainya. Nah sekarang daftar-daftar perusahaan, Pak Ade nggak bisa perizinan di sekolahan, lulusan dan lain sebagainya, nilai-nilai itu jadi berubah.
Jadi mau tidak mau, contohlah kecil-kecilannya persyaratan-persyaratan dalam sebuah perusahaan itu dicantumkan. Kemudian jurusan juga dicantumkan di samping kebutuhan dari perusahaan berdasarkan kependidikan dan teknologi juga. Nah, unsur masyarakat juga kadang-kadang membentuk seperti itu. Nah, kemudian berkurangnya kebanggaan karena spesialisasi. Nah, jadi kebanggaan-kebanggaan itu karena termanage-nya sebuah sebuah job desk, job analisis. Jadi kita juga nggak mesti bangga. Misalnya saya lah sebagai dosen, dia nggak mesti bangga, nggak apa-apa, kewajiban dosen ya seperti itu. Gitu. Ya kewajiban itu harus di kebanggaan, tapi bukan berarti overdosis kebanggaan. Ya biasa saja. Artinya ya bahwa tugas dosennya seperti itu. Sama halnya dalam sebuah perusahaan ada job desk, ada bagian-bagian yang memang harus disepakati bersama. Ada bagian supir, ada bagian ya jadi supir satu-satunya juga ya nggak usah jadi kebanggaan. Kenapa ya memang tugas supir seperti itu. Manajernya juga sama. Ya memang harus mengatur bagaimana memajukan. Jadi ya akhirnya yang bekerja itu adalah bukan orang perorangan, walaupun memang realnya orang per orang, tapi sistemnya ini adalah sistem perusahaan. Jadi mau tidak mau ya sudah masuk terspesialisasikan. Ya, jadi terspesialisasikan. Jadi Pak Ade pernah dengan dosen lah, dengan dosen Pak Ade cerita saya. Pak Ade juga punya konsultan. Nah, Pak Ade karena suka dengan pemasaran, dia nggak usah bangga, nggak usah apa, walaupun memang satu kebanggaan. Nah, begitu ke konsulan tersebut ada, Pak Ade share nih ke teman-teman dosen. Nah, Pak Ade sebagai orang yang memasarkan konsultan perusahaan Pak Ade dapat, ya Pak Ade nggak bangga. Nah, dosennya juga harusnya nggak bangga. Cuma yang terjadi, inilah saya yang mengerjakan. Kalau tidak ada saya, tidak akan bisa jalan. Nah, kalau dibalik juga harusnya mengerti. Kalau tidak ada saya juga sama. Tidak akan ada kerjaan. Jadi mau tidak mau ya udah, jadi nggak usah ada kebanggaan, biasa saja. Yang penting sih bisa menempatkan diri kita pada tempat yang sesuai dengan memaksimalkan tempat itu dengan potensi yang ada pada diri kita. Nah ya sudah, pada akhirnya Pak Ade cut saja. Konsultan Pak Ade ambil alih, kasihin aja, membentuk tim lain. Kadang dosen juga ngajar si ngajar, kadang-kadang mereka tidak dewasa juga. Akhirnya cemberut saja. Akhirnya Pak Ade tinggal balik saja dalam diri hati Pak Ade. Ya silahkan tinggal nyari aja kerjaan ke orang lain. Bisa tidak. Adalah salah satu contoh masalah sosial. Nah itu mau tidak mau ya berkurangnya kebanggaan karena sudah terspesialisasi kan bahwa kita bekerja berdasarkan sistem. Nah, sistem itu kan ada subsistem. Nah subsistemnya ya sudah terspesialisasikan dengan tugas job desk-nya masing-masing. Itu ya. Jadi makanya Pak Ade ini terbawa dalam kehidupan Pak Ade. Jadi ya Pak Ade nggak merasa bangga dan lain sebagainya. Karena ada yang kerja di Pak Ade. Pak Ade suka mencairkan uang, katakanlah tiba-tiba 100 juta, besoknya 200, ya iya kan. Usaha bangga usaha apa, ini kan punya mereka. Yang notabene setiap bulannya harus digaji. Dan Pak Ade nggak bisa ngambil secara keseluruhan. Uang di keseluruhan kan manajemen pengaturannya kan repot. Masa ada uang di rumah kan? Ya, otomatis berjenjang. Hari ini 100, besoknya 200, 100 lagi, Pak. Terakhir 150. Nah, jadi kan kisaran di 450 sampai 500 gitu. Nah, semua itu adalah ya terspesialisasi. Kemudian yang kedua, yang ketiga, karena kebutuhan manusia yang makin beraneka ragam, maka perlu adanya pengaturan manajemen yang terarah dan baik. Nah, kemudian pekerja perempuan perlu pengaturan khusus. Nah, betul, perempuan juga karena tadi secara politis itu ada hak dan kewajiban, ada kesamaan antara pekerja perempuan dan pekerja laki-laki. Tidak hanya itu, yang disabilitas juga perlu mendapatkan ruang untuk bekerja
maka perlu adanya aturan-aturan khusus. Sehingga MSDM perlu dirubah. Nah, selanjutnya, pendekatan MSDM itu macam-macam. Ada yang dikenal dengan pendekatan mekanis, ada paternalistis, ada sistem sosial. Kalau Pak Ade, penggabungan saja sifatnya situasional. Nah, pendekatan mana yang efektif tergantung dari situasi dan keadaan yang dihadapi manajer yang bersangkutan. Pak Ade sendiri ya susah aja gabungan saja, dan fluktuatif dan rasionalis dan situasional. Jadi kalau kira-kira jangan ya jangan. Kalau kira-kira bauran ya bauran. Gitu. Satu sisi kadang-kadang kalau menggunakan paternalis, kadang-kadang si karyawan tuh kadang blok-blok, makin minteri, makin dibohongi. Pakai mekanis juga baiknya ada, kekurangannya ada. Nah, itu nggak masalah. Yang sisi mekanis itu berasal pada spesialisasi, efektivitas, standarisasi, dan memperlakukan karyawan sama dengan mesin. Nah, ini juga nggak masalah. Memang kadang-kadang sewaktu-waktu harus seperti itu. Bahwa kita butuhkan adalah yang sekarang aja ahli ketik, ahli membuat pajak, ahli membuat laporan BPJS dan lain sebagainya, maka perlu spesialisasi. Ya, Pak Ade anggap mesin saja untuk sementara. Toh nanti ke depannya akan Pak Ade tarik begitu bisa memahami dan menghayati pekerjaan, ditarik ke jenjang lainnya yang notabene proses karirnya bisa lebih maju. Nah, keuntungan karyawan makin terampil tetapi membosankan dan mengurangi kreativitas. Nah, kalau sudah begini berarti karyawan ya sekali-sekali ya diajak jalan-jalan, sesekali diajak sama siap bersama keluarga ya, gathering. Nah, tapi kalau Pak Ade spesialisasi diambil, efektivitas diambil, setelah itu dinaikkan jenjangnya, ya suruh jalan-jalan. Nah, setelah jalan-jalan itu maksudnya kenalan dengan orang-orang klien dan sebagainya. Adapun pendekatan paternalis yaitu pengarah kepada bawahnya menggunakan model kebapaan. Ini model paternalisasi itu kadang-kadang kebapaan, akhirnya kadang-kadang kelemahannya itu dog dikata orang Cirebon. Karyawan ya dog dan lain sebagainya, akhirnya malas manja, akhirnya produktivitasnya rendah. Itu kadang-kadang harus dihilangkan bawa perasaan. Ya kita, ya. Halo, kedengaran nggak suara Pak Ade? Atau Adam lah, kedengaran nggak Adam? Ya kita ya. Nah kalau sisi pendekatan paternalis kayak kita nih, misalkan dijadikan seorang manajer, cuma kepemimpinannya menggunakan pendekatan paternalis, wah bahaya. Ternyata kita anak buahnya adalah laki-laki ganteng, wah bisa males ke kita, males ke yang itunya. Akhirnya terjadi Putin Kosno jalanan sok kulino. Kadang-kadang pendekatan paternalis juga jelek. Makanya perlu adanya situasional. Pada juga terkaget-kaget sih sebetulnya sih ketika di Wisma Atlet COVID terjadi pendekatan paternalis antara si yang dirawat dengan yang merawat. Itu sampai fatal, terjadi hubungan. Itu sebenarnya si COVID-nya ada enggak ya? Betul nggak, Gip? Jadi ya tetap aja profesionalisme harus dikedepankan. Jangan sampai bawa perasaan terlalu dalam. Kadang ada manajer yang suka kepada karyawannya, atau karyawan yang suka kepada manajernya. Nah ini ya hati-hati saja. Karena di Wisma Atlet saja yang kena COVID itu sampai kejadian dengan pihak yang merawat dan yang dirawat. Sebentar ada telepon dulu ya. Siap bos, assalamualaikum. Oh iya Pak Kadis nelpon ingin ketemu, tapi ketemu nanti jam 10:30. Jam 10:30 lah. Oh iya, tapi yang ngobrol urang-urangan behu lah. Pak Ari nanti. Oh kan belum ada bukti, nah Pak. Buktinya belum ada.
Oh iya, boleh nanti paling ngobrolnya setelah kita dulu, nanti orangnya dia panggil. Iya, iya. Oh iya, iya. Iya. Siap kalau gitu. Nanti jam 10:15 lah. Atau ya nuhun siap. Tuh jadi seperti itu. Nah, pada akhirnya cakupannya itu kalau memang kita memiliki atau akan memiliki perusahaan, cakupan MSDM pertama itu menetapkan jumlah, kualitas, dan penempatan tenaga kerja yang efektif. Ini harus dipikirkan. Misalnya kita pengen membuat bisnis rumah makan. Nah, jumlah orangnya berapa, bagian-bagiannya apa saja, kualifikasi teknis dan keahliannya apa, penempatannya berapa orang, sehingga semuanya berlaku secara efektif. Nah, itu semua dari, mohon maaf teman-teman ya, kadang-kadang kita hanya lihat ramainya saja, si itu ramai, si ini ramai. Sebetulnya boleh jadi mereka itu menetapkan jumlah, kualitas, penempatan tenaga kerja efektif dan efisien. Kemudian yang kedua, ketika penarikan, seleksi, dan penempatan karyawannya juga tepat. Jangan sampai the right man on the right place. Nah, biasanya yang jelek itu di pemerintahan, makanya nggak usah heran. Makin lama, makin kesini, makin rusak pemerintah. Kenapa? Karena penarikan, seleksi, dan penempatan karyawannya jelek. Jadi kalau sudah ada dendam politik itu, karyawan-karyawan yang dianggap lawan politik itu ya dihabisi. Nah, itu kan sebuah energi yang keluar. Sayang-sayang buang waktu, buang tenaga, buang pikiran. Padahal yang sudah kita bekerja. Karena memang politik kita politik rendahan ya. Jadi pada akhirnya calonnya si A yang rencana jadi kepala dinas akhirnya di-cut. Kenapa? Karena dulu pernah menjelek-jelekan saya sebagai orang yang sudah jadi, setidaknya seperti itu. Nah, kita akhirnya lepas, tidak tahu lagi pikiran jernih kita, pikiran sehat kita bahwa kita memerlukan the right man on the right place. Kemudian yang ketiga, penetapan program kesejahteraan, pengembangan, dan pemberhentian itu tidak jelas. Nah, itu harus dipikirkan juga kalau memang kita memiliki dan akan memiliki sebuah organisasi, sebuah perusahaan, ataupun apapun juga namanya. Nah, kemudian meramalkan penawaran dan permintaan tenaga kerja yang akan datang. Jadi penempatan juga jangan sampai overload. Berarti karena persaudaraan di kita di Wiswagati, mohon maaf mungkin ada nggak tahu juga, ada nggak ya seperti itu. Penawaran dan permintaan tenaga kerja itu seenaknya karena persaudaraan, karena tetangganya, karena kedekatan, pada akhirnya direkrut. Padahal sih notabene-nya tanda kutip kurang mumpuni. Tapi ini biasanya tidak berlaku di kita, maksud Pak Adep, di perusahaan lain ataupun, tapi untuk Pak Adep pribadi, kalau memang Pak Adep punya perusahaan, walaupun itu saudara ternyata kemampuannya kurang, Pak Adep lebih memilih kepada orang lain yang memiliki kemampuan lebih. Kenapa? Karena sekarang itu sudah era persaingan yang ketat. Kalau tidak turut bersaing, maka kita terlindas oleh perusahaan lain dan kondisi zaman. Ya, jadi para siswa ada titipan nih, berlakulah secara profesional. Ya, kalau punya perusahaan, jumlah, kualitas, dan penempatan tenaga kerja yang tepat. Seleksi, penempatan penarikan yang benar. Kesejahteraan, pengembangan, dan pemberhentian karyawan bersangkutan juga yang benar. Kemudian penawaran permintaan tenaga kerja yang akan datang juga dilakukan secara benar. Nah, kedua, cakupannya ini memantau undang-undang perburuan, jangan lupa kebijakan alas dasar perusahaan sendiri juga sama. Kemudian memantau kebijakan teknis, perkembangan serikat buruh dan seterusnya. Nah, kemudian melaksanakan pendidikan, pelatihan, prestasi karyawan juga ada. Nah, untuk urusan administrasi harus ada timnya kita. Kamu kalau punya harus manggil tim lawyer, bukan tim lawyer, penasehat hukum, sehingga memantau undang-undang perburuan, kebijakan belas jasa perusahaan jangan sampai menyalahi. Kemudian memantau kebijakan teknis perkembangan serikat buruh juga sama, jangan sampai menyalahi. Dan persiapan-persiapannya juga harus disiapkan. Nah, kita juga berjalan secara enjoy dan enak. Kemudian melaksanakan pendidikan, pelatihan, dan prestasi kerja ke karyawan juga dibuat sama dan seadil-adilnya. Jangan menyimpang dan keluar dari ke. Nah, kemudian cakupan MSDM tidak setelah diadakan pengerucutan nih menjadi intisarinya itu mengatur mutasi karyawan baik vertikal
ataupun horizontal dilakukan secara benar dan berdasarkan kebutuhan perusahaan. Jangan sampai di pemerintah lagi ya, karena pengalaman di pemerintah ada itu. Ada orang dokter seharusnya di dinas kesehatan ataupun di dinas lingkungan yang notabene menyangkut masalah kesehatan, ini sih di dinas kehutanan. Masa dokter mau nyuntik hutan pohon ya? Nah, itu kan satu kelucuan. Nah, itu juga sama harus. Nah, kemudian mengatur pensiun, pemberhentian, pesangonnya juga harus disiapkan betul-betul secara matang. Nah, kemudian memantau perkembangan ekonomi pada khususnya ini inflasi dan pengembangan perusahaan juga harus dipantau. Nah, seperti sekarang nih, kelihatannya daya beli masyarakat turun. Kenapa? Karena harga-harga naik. Sehingga daya beli rupiah kita akhirnya rendah. Makanya Pak Ade kalau dalam statistik, karena Pak Ade juga ngajar statistik, itu Pak Ade sukanya satu huruf aja. Misalnya, penjualan perusahaan A cuma 4 saja, walaupun di sana disebutkan 40 juta. Cuma kalau dibuat sepenuhnya 40 juta, jadi nolnya banyak benar. Nolnya kan 7 tuh. Kalau 07 kan menghabiskan tempat, sementara substansi perhitungannya sama saja. Ya sudah saja dibuat 4 saja. Tuh, gitu. Nah, maksud Pak Ade, itu perkembangan itu juga sama. Harus dipantau. Jadi bagaimana kemampuan daya beli masyarakatnya dan sebagainya, perkembangan perusahaan seperti apa dengan kondisi banyaknya para pesaing, karena banyaknya para tenaga kerja yang berubah, jadi bisnis karena adanya PHK juga harus diperhitungkan. Nah, fungsi-fungsi MSDM pada akhirnya banyak nih. Perencanaan, jangan lupa ketika rekrutmen itu, analisis kerjaannya, analisis masa depan ekonomi, dan seterusnya, kemudian pengadaan-pengadaannya, penarikan dan seleksi tenaga kerja seperti apa, pengarahan perorganisasian, dan seterusnya, ya mohon diperhatikan. Tuh. Nah, fungsi MSDM yang kedua, silakan dibaca. Nah, selanjutnya Pak Ade minta yang sekarang maju itu yang mempresentasikan makalahnya silakan dipersiapkan untuk kelas Q kalau tidak salah ya. Kelas M ya? M, Pak. M itu kelompok 1 sebentar. Kelompoknya Mansur, Pak, kelompok 1. Hah? Kelompok Kelompoknya 1 ada kan? Mansur. Oh, kelompok Mansur. Mansur, mohon disiapkan Mansur. Sebentar Pak Ade mau merubah dulu share screen-nya. Jal.